Jadi dulu tuh gue pernah ngedenger pepatah yang kurang lebih kayak gini sih bunyinya. Di akhir hidup lebih baik menyesal melakukan sesuatu daripada tidak melakukannya. Kayak pasti pernah denger kan hal yang kayak gini. Biasa kalau anak-anak yang quotes banget, harusnya sih pernah denger. Ini kutipan yang cukup umum kali buat masyarakat sekarang. Dan gue nggak tahu ini bener atau enggak. Cuma kalau misalkan ini hari terakhir gue dan gue flashback ke belakang, ada beberapa yang iya dan enggak sih. Tapi jatuhnya kayak lebih ke 50-50 kali ya. Cuma ada satu kejadian yang menurut gue sangat lebih mending nyesel karena melakukannya daripada lu nggak ngelakuin itu. But if we're talking about love, then you should do it, definitely. The worst thing that could happen paling rejection gitu, paling lu malu. Tapi ya but that's it sih. Jadi menurut gue lebih baik menyesal melakukan daripada lu nggak ngelakuin. Dengan catatan, selama hal terburuk dari dampak tindakan lu tersebut nggak ngerugiin orang lain sih. Setidaknya lu dapet closure dari hal tersebut. Jadi kayak nggak ngayal lagi sih. Kira-kira bakal seperti apa hidup gue kalau gue ambil jalan yang beda, apakah bakal kayak gimana sekarang gitu. Jadi nggak ada permainan what if. Dan menurut gue what if ini game yang cukup berbahaya sih. Nothing good come from it. Gimana ya? Kayak 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 perjalanan murung dengan oleh-oleh rasa bersalah sih. Coba lu pikir, bener kan kayak gitu? Nggak, karena lu terlalu fokus ke yang nggak bagus ya. Menurut gue penyesalan sih bakal selalu ada gitu. Banyak yang nyesel ngelakuin, ada juga yang nyesel karena nggak ngelakuin. Kayaknya jatuhnya lebih ke ngeluh ya. Tergantung dari sisi mana sih ngelihatnya, sebagai pembelajaran atau penyesalan. Sama aja kayak jatuh gitu. Bisa aja kan ngeluh, aduh jatuh. Siapa sih nih yang bikin jalan nggak bener? Atau yang satu lagi, wah untung tangan gue nggak putus. Ini beda ya dari yang sengaja jatuh dari atap gedung. Kan balik lagi ke tipe orangnya sendiri gitu, yang ngeluhan atau enggak. Kalau bicara tentang penyesalan, mungkin salah satu keinginan gue itu pengen lebih jujur aja sih dengan diri gue sendiri dan dengan orang lain juga. Ini mulai gue jalanin pelan-pelan, terutama setelah gue lulus kuliah. Soalnya gue sebelumnya sih lebih apa ya, mungkin lebih takut nggak diterima kali ya. Makanya gue lebih baik diem. Tapi setelah itu gue pelan-pelan coba untuk lebih jujur dan ternyata benar, nggak diterima. Nggak sih, bercanda. Nggak banyak orang yang lebih nggak peduli juga orang kayaknya. Jadi udah dari situ gue mulai lebih jujur aja dalam diri gue. Udah, kayak baik belibet ini. Anyway, pas nulis ini gue sambil riset. Sepertinya salah satu sumber penyesalan terbesar itu datang dari pernikahan kali. Menikah itu menurut gue it's a tricky thing. Bahkan sekalipun lu itu cocok, masalah bakal tetap ada sih. Dan ya gue sendiri belum pernah menikah, jadi tapi kalau misalkan gue disuruh kasih advice, ya mungkin gue nggak kompeten dalam hal ini. Cuma kalau misalkan gue kasih advice, please jangan ambil tindakan berdasarkan emosi sesaat sih. Ini bisa diaplikasikan ke hal lain juga. Karena biasanya orang yang emosi itu kemungkinan besar ngaco gitu. Dan bahkan bisa
fatal permanen juga ke depannya. Gue sendiri udah cukup sering lihat orang yang divorce, dan yang sejauh gue lihat dengan kepala gue sendiri ya, it's ugly gitu. Dan gue sejauh ini gue belum pernah nemuin yang benar-benar apa ya, yang happy dari divorce ini. Dan jangan dengerin teman sih, teman itu bisa bias, dan kadang lu cuma bisa nyari apa ya, nyari validasi dari kata-kata teman lu gitu. Lu bisa nyari validasi dari atas tindakan lu dari kata-kata teman lu gitu. Kalau misalkan lu bener-bener butuh advice sih, saran gue mendingan lu bisa ngelakuin marriage counseling. Banyak kok yang sekarang ada ya. Terus ada terapi juga dari orang yang baru sih, yang gak lu kenal, soalnya bakal lebih objektif. Gue pernah nonton serial Mentalist. The Mentalist itu, kalau gak salah si Patrick Jane yang bilang ada 3 penyebab selingkuh sih: seks, money, and power. Dan ya cukup masuk akal. Mungkin kalau versi Indonesianya harta tahta wanita ya. Dan kayak mikirin omongan orang juga salah satu yang cukup sering tuh. Banyak juga orang yang mikirin omongan orang, terutama buat yang masih muda ya, yang masih gampang insecure, padahal belum tentu juga dia dibicarain kan. Biasanya kayak gini-gini cuma ada di kepala kita doang sih. Coba aja kayak lu nginget masa lalu lu, terus lu bandingin antara imajinasi lu pada saat itu dan kenyataan begitu lu jalanin gitu. Menurut gue pasti dikit yang bakal seserem itu. Kebanyakan cuma, oh ternyata nggak seburuk yang lu kira. Ini kemarin berlaku juga sama gue pas antigen. Ternyata ya nggak separah itu gitu. Gue paling males dengan alat-alat invasif sih. Kayak suntik, terus kateter, sama ya yang jenis-jenis kayak gitulah, diinfus. Dan pas mau antigen kemarin tuh gue udah, oh ini bakal sakit nih, bakal sampai ujung banget. Ternyata pas dilakuin nggak separah itu sih. Sama kayak bikin channel ini, gue juga masih bingung apakah gue bakal nyesel nantinya atau enggak. Semoga aja enggak sih. Sama ada tips juga, kayak lu bisa ngelakuin yang namanya calculated risk. Lu bisa mengira kira-kira apa hal terburuk kalau lu ngelakuin ini. Jadi bisa, iya, ada gambaran lah kira-kira bakal worth atau enggak dari tindakan lu. So, anyway, ngelakuin atau enggak ngelakuin, selama masih bisa lu lakukan dan enggak berpotensi merugikan orang lain ya, menurut gue sih mending ngelakuin hal itu. Coba belajar hal baru, dan ini kan nggak harus keluar rumah juga, apalagi zaman sekarang udah lu punya banyak banget akses. Lu bisa baca buku. Ini salah satu hal yang cukup gue sesali juga sih. Gue nggak membaca lebih awal. Gue nggak mulai baca lebih awal. Jadi tuh gue mulai baca kayak SMP, gue mulai baca tapi masih dikit-dikit. Terus SMA yang mulai rada sering. Gue waktu itu zamannya baca Khalil Gibran, Khairil Anwar. Dan gue mulai sedikit lebih sering lagi. Gue nyelesain baca satu novel penuh itu pas zamannya gue kuliah semester 1 sih. Gue inget banget novel yang pertama kali gue selesain itu novelnya
Paulo Coelho, gue lupa di Alchemist apa satu lagi ya. Iya pokoknya itulah, pokoknya novelnya Paulo Coelho, dan dari situ gue mulai sering baca sih. Dan menurut gue membaca itu cukup penting sih di luar buku pelajaran ya, karena lu bisa dapat perspektif baru sih, sudut pandang baru dalam lu ngelihat sebuah masalah. Dan menurut gue ini penting sih sudut pandang ini ya. Tapi di akhir sebenarnya lu ngelakuin dan nggak ngelakuin sesuatu sih di akhir nggak ngefek juga sih. Soalnya kan kita hidup cuma sebagus memori kita ya. Kita cuma hidup sepanjang batas kesadaran kita. Dan ya at the end of the day kayaknya semuanya meaningless juga. So ya lakuin aja selama nggak ngerugiin orang lain ya. Kayak itu sih. Ini thank you buat yang udah ngabisin waktunya di sini. It's me Patrick signing off. Bye.